Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak ada kekurangan suatu apapun. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kontrol kualitas sediaan. Kontrol kualitas sediaan steril, salah satunya adalah uji sterilitas. Nah, uji kontrol kualitas sediaan steril ini ada berbagai macam. Ada uji sterilitas, ada uji pirogen, uji partikel, uji kebocoran, uji kejernihan, kemudian ada uji volume. Uji sterilitas. Kalau kamu membuat sediaan steril, itu kan ada bahan aktif, bahan tambahan, dan membutuhkan suatu pembawa, ya kan? Kemudian kalian formulasi. Nah, jangan lupa kalau untuk sediaan steril itu semuanya harus disterilisasi sehingga menghasilkan produk yang steril. Nah, setelah menghasilkan produk steril ini, misalkan kamu bikin injeksi vitamin C, udah disterilisasi nih sebelumnya nih semuanya nih bahan-bahan semuanya. Nah, ketika sudah menjadi produk jadi, maka perlu dilakukan uji sterilitas. Jadi uji sterilitas itu di sini. Uji sterilitas dilakukan terhadap bahan sediaan atau artikel yang menurut farmakope bersyaratkan steril. Bukan merupakan evaluasi proses sterilisasi dan tidak untuk menjamin produk steril. Tidak cukup sekedar lulus uji, mutu dibentuk dalam produk dan merupakan bagian dari tindakan pengendalian. Pertumbuhan mikroorganisme, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme kalian sudah belajar semuanya. Ada nutrien, pH, suhu, atmosfer, dan waktu. Nutriennya antara lain unsur yang dibutuhkan ada CHOP SN, mineral trace element, kemudian proteinnya sumber N dan C-nya, glukosanya sumber energi dan C-nya, kemudian gelatin atau agar mengatur konsistensi, kemudian tambahan khusus misalnya garam empedu. Ini semuanya itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh media uji. Kemudian pH dipertahankan dengan buffer. pH kurang dari 6 itu akan menghambat pertumbuhan beberapa bakteri. Kalau pH kurang dari 4,5 menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan toksikogenik. Kemudian ada yeast dan malt dapat tumbuh pada pH asam. Kemudian suhu. Mikroorganisme yang relevan dengan farmasetika dapat tumbuh pada suhu 4-30 derajat Celcius. Bakteri patogen suhu optimal untuk tumbuhnya itu adalah di suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kalau Bacillus stearothermophilus itu dia tumbuhnya di suhu 50-65 derajat Celcius. Kemudian suhu inkubasi, dari hasil validasi kalau bakteri itu suhu inkubasinya adalah 30 derajat Celcius. Kalau jamur 20-25 derajat Celcius. Kemudian ada bakteri aerob dan anaerob, potensial redox. Clostridium sporogenus akan dihambat pertumbuhannya pada potensial redox plus minus 140 mV. Antioksidan dalam media untuk menjaga apa? Untuk menjaga agar potensial redoxnya pada medianya itu tetap rendah. Kemudian ada waktu inkubasi. Menurut hasil validasi, untuk bakteri itu 3 hari dan jamur itu adalah 5 hari. Nah, sekarang faktor yang berpengaruh dalam uji sterilitas ada fasilitas, personel sampel, metode media pengamatan, dan interpretasi hasil. Fasilitas, kondisinya harus aseptis. Dalam kelas A, unidirectional airflow protected zone atau biosafety cabinet dengan backgroundnya itu kelas B. Semua pasti sudah melakukan praktek mikrobiologi ya, jadi sudah ada bayangannya. Kemudian alternatif isolator, area kerja dimonitorir secara periodik. Kemudian air sampler, settling plates, contact agar dilakukan di bawah kondisi operasional. Kemudian personilnya itu harus terlatih dan qualified, jelas. Supervisor menjamin semua personil mengikuti SOP dan secara periodik dilakukan rekualifikasi terhadap personel, terutama berkaitan dengan masalah yang sering terjadi. Kemudian pelatihan meliputi prosedur grounding dan memasuki fasilitas.
Sampel, pengambilan sampel, jumlah sampel yang diambil itu tergantung pada jumlah unit per batch, volume cairan setiap wadah, kemudian metode sterilisasinya dan sistem indikator biologis yang digunakan serta persyaratan khusus. Jumlah sampel misalkan isinya kurang dari 10, volume sampel minimal mili yang harus diambil per wadah itu 1 atau semua. Volume media, metode inokulasi langsung yang diambil 15 mili volume medianya. Kemudian volume media untuk metode penyaringan membran 100 mili dan jumlah wadah per medianya itu yang diambil 20 atau 40. Begitu seterusnya cara membacanya seperti itu ya. Jika isinya itu 10 sampai kurang dari 50, maka volume sampel yang harus diambil per wadahnya itu 5. Dan seterusnya, nanti silakan Anda baca sendiri. Keterangan tabel, jika batch lebih dari 200 minimal 20 wadah, kemudian autoclave minimal 10 wadah, dan selain autoclave minimal 20 wadah. Pengambilan sampel atas dasar statistik. Sampel semakin besar maka otomatis akan semakin. Nah, metode uji sterilitas ada direct inoculation atau inokulasi langsung. Kemudian ada membran filter, membran filtrasi, penyaringan membran, open system atau closed system. Misalkan metode yang terpilih membran filtration, bila tidak memungkinkan direct inoculation. Kemudian metode inokulasi langsung, sediaan diambil dengan pipet atau spet injeksi secara aseptis untuk 2 media, campur tanpa aerasi berlebih, inkubasi pada suhu yang sesuai. Kemudian amati pada hari ketiga, 4, 5, 7, 8, dan 14. Antibiotik dan sediaan yang mengandung pengawet itu perlu dinetralkan. Caranya seperti apa? Dengan cara diencerkan, kemudian chemical neutralization, contohnya penggunaan Twin 80, kemudian filtrasi, enzyme activity, contohnya beta laktamase, dan kombinasi dari keempat metode di atas. Inaktivasi antibiotik. Bahannya misalkan di sini ada senyawa merkuri fenil, merkuri nitrat. Metode inaktivasinya 10 mili FTM. Kemudian mertiolat, metode inaktivasinya menggunakan N-tiosulfat. Kemudian fenol. Kalau fenol dia metode inaktivasinya diserap pada 0,1% DARO. Misal penisilin, metode inaktivasinya menggunakan penisilinase. Begitu juga cefalosporin, cefalosporinase. Dan seterusnya nanti silakan Anda baca sendiri. Kemudian metode pada kondisi khusus, salep dan minyak yang tidak larut dalam isopropil miristat didispersikan dalam air steril. Kalau zat padat atau yang telah disuspensi atau dilarut dulu ke dalam pembawa yang sesuai pembawanya diinokulasi minimal 40 ml media. Kalau kapas murni perban pembalut benang bedah diambil bagian yang paling dalam antara 100 sampai 500 mg baru diinokulasi. Kalau alat kesehatan steril, masukkan semua bagian dalam media. Bila alat besar, ambil yang tersembunyi, kemudian baru ditanam, diinokulasi. Lumen sempit, aliri dengan tioglikolat alternatif, tampung dan diinkubasi. Kalau alat suntik, isi dengan media, keluarkan media lewat jarum, dan inokulasi pada media yang sesuai. Ini contoh metode inokulasi langsung ya. Kemudian ada metode penyaringan membran. Sampel disaring dengan filter, porositasnya harus sekian, diameternya harus sekian, kecepatan penyaringan 55 mili sampai 75 mili per menit, tekanannya 70 cm Hg. Kemudian ada selulose nitrat, aqueous, oily, dan weakly alcoholic solution. Kalau selulose asetat, strongly alcoholic solution. Filter ditanam pada media, satu filter atau satu filter dibagi untuk 2 media. Di sini contoh metode penyaringan membran, transfer filter and rinse. Kemudian ada cut the filter, kemudian transfer half of the filter in the media. Membran filtration closed system. Kalau closed system seperti ini. Kalau yang tadi open system.
Kemudian yang perlu diperhatikan adalah keterampilan dari operator, kontrol lingkungan, dan sulit dibedakan sumber kontaminasinya. Jadi bisa jadi kita nggak tahu kontaminasinya itu berasal dari produk atau proses kah. Tapi keuntungannya adalah dia sangat sensitif untuk sediaan berminyak, mikroorganisme itu dapat diisolir, kemudian kemungkinan negatif palsunya itu minimal, dan mendeteksi kontaminasi LVP serta tingkat kontaminasi rendah dapat terkonsentrasi sehingga mempersingkat waktu inkubasi. Kalau kondisi khusus, cairan yang dapat tercampur air, saring langsung. Bila terlalu kental, gunakan 2 rakitan penyaring. Cairan yang tidak dapat campur dengan air sama dengan nomor 1, tapi bila mengandung lecitin atau minyak, bilas dengan pengganti cairan A. Zat padat yang dapat disaring, larutkan dalam pengganti cairan A, saring lalu bilas. Kemudian untuk salap dan minyak yang larut dalam isopropil miristat, ya dilarutkan dalam isopropil miristat, saring, bilas dengan cairan A. Bila mengandung petroleum, gunakan pembilas cairan K. Kemudian zat padat yang tidak dapat disaring, gunakan metode inokulasi langsung, kecuali ada jaminan tidak akan menyumbat pori-pori filter membran. Intinya adalah semuanya itu harus bisa disaring. Anda harus tahu di zatmu ini yang akan kamu membran filter ini dia larut di mana, kayak gitu. Kemudian medianya Anda harus hafal, ada namanya media tioglikolat cair dan media tioglikolat alternatif, serta soybean, kasein, diges, medium, triptikase soybean. Ini FTM fluid tioglikolat medium terdiri dari ini, banyak banget ya, silahkan nanti Anda baca. Kemudian FTM fluid tioglikolat medium menetralisir pengawet golongan merkuri. Tioglikolat medium tidak dapat menumbuhkan spora Bacillus subtilis dalam sediaan padat. Media segar dapat digunakan sampai 2 hari setelah pembuatan. Penyimpanannya suhu 2-25 derajat Celcius. Pada tempat gelap dapat lebih dari 2 hari. Serbuk media dalam tempat kedap kurang dari 1 tahun, dalam tempat tidak kedap kurang dari 1 bulan. Suasana aerob dan anaerob. Na-resazurin plus oksigen warnanya itu rose. Warna rose 1/10 bagian dapat digunakan. Warna rose 1/3 diperbaiki dengan pemanasan. Bila warna merah setengah bagian, itu berarti medianya rusak. Ukuran tabung untuk media tergantung dari volume media untuk menjamin adanya oksigen. Kemudian ada alternatif tioglikolat medium. Isinya itu ini, cysteine, NaCl, dextrose, dan seterusnya. Digunakan untuk apa? Untuk alat dengan lumen yang sempit. Terus parenteral, sediaan parenteral yang keruh, dan sediaan parenteral yang kental. Ada soybean, kasein, diges, medium, diges di pankreas, papek, tepung kedelai, dan sebagainya. pH lebih basa dibanding dengan FTM, dibanding dengan tioglikolat. Untuk pertumbuhan jamur, si soybean ini TSP juga dapat menumbuhkan bakteri maupun jamur. Dan soybean kasein diges ini sesuai untuk slow growing aerobic mikroorganisme. Inkubasi media. Lama inkubasi itu memperhatikan lag time, waktu yang diperlukan mikroorganisme untuk beradaptasi dengan media. Bila sediaan obat bereaksi dengan media dan timbul kekeruhan, dibiarkan sampai hari ke-3 dan hari ke-7, lalu dipindahkan pada media sejumlah yang sama. Setelah itu, waktu inkubasi totalnya itu tidak berubah. Uji sterilitas untuk IV admixture paling lambat 1 jam setelah dicampur. Ini ya untuk FTM, tioglikolat, inokulasi langsung, lama inkubasinya 14 hari, suhunya 30-35. Tapi kalau soybean kasein, dia suhunya 20-25 derajat Celcius. Kemudian kontrol uji sterilitas adalah kontrol positif. Uji fertilitas media. Menjamin media yang digunakan dapat menumbuhkan mikroorganisme. Setiap lot media dari masing-masing autoklav diambil 2 tabung diinokulasi dengan 10-100 mikroba yang viabel.
Kemudian ada pertumbuhan mikroorganisme setelah 7 hari. Kemudian ada kontrol negatif, uji sterilitas media. Untuk apa? Di sini untuk memastikan bahwa medianya itu dalam keadaan steril. Kontrol bakteriostatik dan pengistatik untuk uji inokulasi langsung 2 kelompok media diinokulasi dengan mikroorganisme dan sediaan. Kemudian diinokulasi dengan mikroorganisme. Pertumbuhan 2 kelompok media tersebut harus seimbang. Kontrol teknik penyaringan membran menjamin sterilitas alat. Media tioglikolat, Bacillus subtilis, suhu inkubasinya 30-35. Begitu juga Candida dan Bacteroides vulgatus. Kemudian TSB yang ini soybean, Bacillus subtilis, pokoknya kalau yang soybean itu 20-25 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan pada interval waktu selama periode inkubasi dibandingkan dengan kontrol positif dan negatif. Pertumbuhan mikroorganisme ditandai dengan apa? Dengan kekeruhan dari media. Penafsiran hasil tahap 1, kontrol positif itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Kontrol negatif menunjukkan tidak adanya pertumbuhan. Bila media yang ditambah sampel uji menunjukkan adanya pertumbuhan, maka sediaan tidak steril. Nah, tapi bila media yang ditambah dengan sampel menunjukkan tidak ada pertumbuhan, berarti sediaan benar-benar steril. Bila ada keraguan terhadap hasil uji tahap 1, maka uji sterilitas diulang dengan menggunakan sampel dengan ketentuan jumlah sampelnya itu 2 kali dari tahap 1, tapi volumenya itu sama. Kemudian ada problem pertumbuhan mikroorganisme, tidak media ada yang ideal. FTM tidak dapat untuk Bacillus subtilis. TSB sangat aerob dan tidak sesuai dengan Clostridia. TSB inkubasi suhu 20-25 memberi peluang beberapa mikroorganisme fakultatif seperti E. coli. Nah, problem kontaminasi bisa dari media, lingkungan, personil, dan alat. Bakteri yang sering mengkontaminasi itu ada Staphylococcus epidermidis, kemudian Bacillus dan Clostridia, dan Propionibacterium acnes. Terima kasih. Nanti silakan Anda ulangi lagi, Anda pelajari lagi materi yang akan saya share di online learning ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sehat selalu, gak ada kekurangan suatu apapun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.